Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyal mursida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, amma ba'd. Alhamdulillah, kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat yang telah Allah berikan, dan tentunya sebagai hamba Allah yang meyakini tidak ada satupun di dalam kehidupan yang semuanya menjadi kebutuhan kita, tidak ada satupun yang bukan kenikmatan. Dan kenikmatan yang lebih dari sekedar yang kita rasakan secara fisik dan materi tentunya adalah kenikmatan karena kita berkeinginan untuk berada di dalam lindungan Allah, dalam bimbingan Allah, di dalam aturan dan ketentuan Allah. Hadirin ikhwatu iman, pernah kita sedikit singgung pada beberapa pertemuan yang lalu bahwa sedemikian Allah memberikan segalanya kepada manusia agar manusia punya keinginan, punya harapan, yang tentu saja keinginan dan harapan itu sesuatu yang menguntungkan bagi dirinya, dan tidak ada suatu keuntungan yang bisa diraih tanpa adanya upaya dan usaha. Upaya dan usaha tentu memerlukan bukan hanya tenaga, bukan hanya waktu, tapi juga modal, modal yang lebih dari sebatas yang kita rasakan. Dalam kehidupan dunia, ketika kita berharap sesuatu keuntungan dan sudah terbayang keuntungan di depan mata, maka kita akan berusaha untuk mencari cara agar bisa mencapai tujuan itu. Dan ketika kita butuh modal, kita pun juga bersusah payah untuk mencari modal. Kalau perlu minjam, ya syukur-syukur ada yang ngasih. Dan ketika kita mendapatkan pinjaman, apalagi ada orang yang ngasih, maka kita akan mengatakan sangat bahwa orang tersebut membantu kita dan berbuat baik kepada kita. Dan kita menganggap itu sebagai sebuah kebaikan yang luar biasa. Nah, kalau kita kemudian sedikit meningkatkan pemahaman kita tentang kenikmatan, maka sebetulnya Allah lebih dari apa yang kita bayangkan. Ketika Allah membekali kita dengan segala apa yang kita butuhkan, segala apa yang kita inginkan, bahkan hasilnya pun sepenuhnya untuk kita. Setelah itu kemudian jangankan Allah meminta, karena Allah tidak pernah meminjamkan, dan ketika Allah memberi pun juga kemudian ketika kita berhasil, Allah memberikan lagi nilai yang lebih dari keuntungan yang kita bayangkan. Dan pola seperti itu tidak menemukan di dalam kehidupan kita sesama manusia. Ketika kita menjadikan teman kita, sohib kita, keluarga kita dianggap sebagai orang baik hanya karena pernah membantu kita. Ternyata lebih dari itu, Allah bukan hanya membantu tapi juga memberikan nilai karena upaya dan usaha kita. Oleh karena itu maka mensyukuri kenikmatan sebetulnya tidak terikat oleh tempat, tidak terikat oleh waktu, dan tidak terikat oleh kejadian-kejadian yang kita anggap kenikmatan itu lebih dari kenikmatan yang biasanya. Tapi mensyukuri adalah kita selalu berada di dalam
ketakwaan, dalam ketaatan, dan selalu berada di jalannya. Itu adalah bentuk rasa syukur yang jauh lebih ya, bernilai dan akan melahirkan keuntungan kehidupan kita baik dunia maupun di akhirat. Hadirin waktu iman, terkait dengan hal itu maka Rasulullah membimbing kita, memberikan arahan kepada kita agar kita punya kekuatan dan agar kita terarahkan rasa syukur kita kepada Allah terhadap apa yang telah Allah berikan berupa kenikmatan. Sebuah hadis yang kita bisa baca di dalam kitab Bulughul Maram, dan memang kita sudah mengagendakan itu, bahwa beberapa pertemuan ke depan ya, dan kemarin kita kita akan mencoba untuk menggali hadis-hadis Rasulullah yang terkumpul dalam kitab Bulughul Maram, dan penulis Bulughul Maram memberikan judulnya Babul Adab, bab tentang adab, yang kemudian dikembangkan bab tentang akhlak gitu ya. Selama ini kita mengenal bahwa akhlak itu perilaku yang umum yang menyangkut kehidupan dan perilaku seluruh manusia. Kan tapi kalau kita mengkaji beberapa dalil yang disampaikan, digambarkan baik Al-Quran maupun hadis, ternyata akhlak itu sangat spesifik sekali. Akhlak itu khusus ya, menyangkut perilaku-perilaku manusia terkait dengan amalannya, yang amalan itu harus tersambung dengan beberapa hal yang menyangkut dengan aturan, baik itu amalan-amalan batiniah seperti keimanan, ataupun amalan-amalan dohiriyah seperti amal-amal baik ya, amal baik yang kita laksanakan, tapi amalan itu terkait dengan aturan, dan aturan yang dimaksud adalah aturan Allah dan aturan Rasul. Itulah yang disebut dengan akhlak, atau disebutnya husnul khuluq. Ketika Rasulullah ditanya tentang albirru, apa kebaikan itu, beliau menjawab husnul khuluq. Kebaikan adalah akhlak yang baik. Jadi akhlak yang baik adalah menyangkut perbuatan-perbuatan yang albirru isinya, yang mabrur sifatnya. Jadi tidak terjadi dalam pandangan Islam kebaikan seseorang yang hanya sebatas kebaikan tanpa ada dasar kuat keyakinan, ada dasar kuat mentaati aturan, ketaatan, maka itu tidak bisa disebut sebagai husnul khuluq, walaupun di pandangan manusia itu adalah baik. Rasulullah SAW memberikan semacam tips atau apa namanya dalam sebuah hadis. Misalnya kita bisa baca pada hadis nomor 2 dalam Babul Adab. Kalau hadis nomor 1 yang kemarin kita bahas tentang hakul muslim, dalam Babul Adab ini Rasulullah memerintahkan kepada kita, di samping juga melarang yang sebaliknya. Apa yang Rasul sampaikan? Hadis dari Abi Hurairah, Rasulullah pernah bersabda, "Unduru ila man huwa asfala minkum, wala tanduru ila man huwa fawqakum." Lihatlah oleh kamu orang yang lebih rendah, dan jangan kamu lihat orang yang lebih tinggi dari kamu. Lihatlah orang yang lebih rendah dari kamu, dan jangan kamu lihat orang yang lebih tinggi. Setelah itu kemudian Rasulullah menggambarkan kenapa hal itu kemudian mesti dilakukan. Ternyata ada tujuannya, ada ilahnya. Fahuwa azdaru alla tazdaru nikmatallahi alaikum. Kata Rasulullah, itu lebih pantas, itu lebih layak. Dalam pemahaman tafsir hadis disebutkan fahuwa azdaru, itu lebih berakhlak, itu jauh lebih berakhlak. Allah tazdaru nikmatallahi alaikum, agar kamu tidak menyia-nyiakan nikmat Allah yang telah diberikan kepada kamu. Setidaknya hadis ini menggambarkan kepada kita bahwa ada penghalang, ada penghambat yang akan mengakibatkan kita tidak bersyukur kepada kenikmatan yang telah Allah berikan. Dan Rasulullah membuka itu, mengarahkan itu ya,
agar manusia, bukan persoalan melihat dan tidak melihatnya, tapi tujuannya adalah alastazdaru nikmatallahi alaikum, agar manusia tidak mengingkari atau tidak melupakan. Berarti isu utamanya, perintah utamanya adalah kewajiban bersyukur itu bagi setiap mukmin. Karena wajib bersyukur, maka kita harus berupaya untuk mencari cara bagaimana agar kita bersyukur, dan juga berupaya untuk menghindari apapun yang bisa menghilangkan sikap rasa syukur kita. Nah, Rasulullah kemudian memberi cara. Unduru ila man huwa asfala minkum, lihat yang lebih rendah. Wala tanduru ila man huwa fawqakum, dan jangan kamu lihat yang lebih tinggi. Nah, kita bisa mengilustrasikan Bapak-bapak sekalian dan Ibu-ibu, memberikan sebuah gambaran, bayangan lah. Kenapa Rasulullah menyuruh kita melihat kepada yang lebih rendah? Lalu lebih rendah apanya? Para ulama sepakat bahwa ini adalah urusan-urusan muamalah, urusan keduniaan. Urusan keduniaan kita harus melihat yang lebih rendah. Dan ketika kita melihat yang lebih rendah, maka akan muncul yang disebut dengan tuma'ninatul qalbiyah, ketenangan hati. Sampai-sampai kemudian juga kita bisa berkesimpulan bahwa kalau begitu maka ketenangan hati, ketentraman jiwa, kenyamanan diri itu tentu saja tidak akan tercapai kecuali kita punya pandangan yang benar dalam cara memandang, gitu ya. Urusan melihat saja, Rasul sampai harus mengingatkan kita cara melihat. Urusan melihat, padahal melihat kan ya pasti pekerjaan kita sehari-hari melihat, gitu. Dan melihat itu ya kalau tidak ke atas ya ke bawah. Di samping juga mungkin ada ke kanan kiri, tapi atas bawah ini ternyata memberikan pengaruh yang luar biasa kepada sikap dan akibat dari penglihatan itu kepada sikap seseorang. Oleh karena itu, cara pandang yang baik akan melahirkan juga amalan-amalan yang baik, seperti halnya cara pandang yang jelek akan melahirkan amalan-amalan atau sikap-sikap yang jelek, ya. Maka Rasulullah membimbing kita bagaimana tercipta tuma'ninatul qalbiyah. Bisa kita ambil contoh ketika kita melihat yang lebih rendah, terutama dalam urusan keduniaan. Sepertinya memang rasa syukur itu akan muncul dengan sendirinya. Ketika kita merasa diri miskin misalnya, ya, dan seolah-olah kemiskinan itu membebani kita, menyusahkan kita, dan kita merasa orang yang paling susah, sehingga kemudian tidak sadar kita bersikap down, berburuk sangka kepada keputusan Allah. Nah, tapi ketika kita bantu dengan cara kita melihat yang lebih rendah, ternyata ada orang lain yang lebih susah dari kita, dan itu pasti ada, ya. Dan juga seterusnya akan terus ada, gitu kan. Ketika kita merasa berat, mendapatkan musibah, ya, kalau kita lihat pasti ada orang lain yang juga lebih berat dari kita ketika mendapat musibah. Terus dan seterusnya, sampai ketika kita misalnya merasakan ada satu penyakit yang berat kita rasakan, dan ketika kita melihat yang lain, ternyata ada orang yang penyakitnya lebih berat dari kita terus. Dan itu semua tentu bukan berarti kita kita kemudian menganggap yang lain itu lebih rendah dalam konteks lebih jelek, tapi kembali kepada kesadaran diri bahwa ternyata kita masih bisa melakukan atau memiliki atau menikmati sesuatu yang ternyata orang lain tidak seperti itu. Nah, oleh karena itu maka di sanalah nanti akan muncul sifat ridho, ya, sifat menerima, dan sifat-sifat qanaah yang nanti tentu saja orang itu akan dengan sendirinya tidak melupakan atas kenikmatan yang Allah berikan. Nah, dengan demikian maka Rasulullah menyuruh kita unduru ila man huwa asfala minkum wala tanduru ila man huwa fawqakum. Hadirin waktu iman, tentu bakal muncul pertanyaan. Bukankah ketika kita ingin maju, kita harus melihat yang lebih maju dari kita, kan begitu? Bukankah kalau kita ingin berhasil, kita harus melihat orang yang lebih berhasil? Apakah hadis ini kemudian menjadi menjadi kontraproduktif ketika diamalkan, terutama kaitan dengan dunia? Padahal justru
Hidup itu adalah persaingan yang harus kita terus maju dan harus kita terus bisa melebihi yang lain. Yang kita pahami dari hadis ini bukan dalam konteks itu. Yang saya pahami dalam hadis ini adalah bahwa seseorang tidak boleh melebihi dari kedudukannya. Kalau seseorang melebihi dari kedudukannya, maka di sanalah nanti akan masuk ke alam hayal, alam mimpi, alam-alam yang sebetulnya di luar kemampuan dia, di luar apa yang dia miliki, tapi dia berharap yang lain yang tidak mungkin. Nah, itu akibat salah satunya karena dia melihat kepada yang lebih atas. Tidak ada kaitannya dengan seseorang yang ingin maju kemudian dia mencontoh yang lain yang sudah maju. Itu bukan melihat yang lebih atas dalam konteks dia bermimpi, tapi itu mah tetap aja dia berada pada porsi kedudukannya untuk bisa lebih maju, dan itu tidak jadi persoalan dalam ajaran Islam, dan bahkan mungkin dia diharuskan sebagai sebuah persaingan. Tapi yang kita pahami dalam hadis ini bahwa lihatlah yang lebih rendah, jangan lihat yang lebih tinggi, adalah jangan sampai kita keluar dari porsi kedudukan kita, keluar dari porsi kemampuan kita. Karena kalau sudah begitu, ya bukan hanya orang itu tidak akan meraih apa yang diangan-angankan, tapi juga akan menghilangkan, bahkan ya menafikan apa yang ada dalam dirinya. Jadi kalau misalnya kita pernah dengar cerita ada tukang telur, ya, dulu itu cerita orang tua dulu, tukang telur di pasar, tapi dia mimpinya jadi tukang apa, jadi bandar apa misalnya, ya kan. Di waktu dia sedang berdagang, orang lain ramai berjualan, dia malah melamun, ya. Melamun dia punya mobil, melamun dia punya apa. Saking melamunnya terlalu tertarik, misalnya dia membayangkan sedang bawa mobil dan tiba-tiba di jalan dia tanggung, lupa gitu, ada yang kaget, terpaksa dia harus ngerem mobilnya, ternyata yang diinjak bukan rem tapi telur, kan gitu. Telur yang ada di hadapannya. Artinya itu hidup yang tidak realistis gitu. Jadi kita melihatnya dari konteks itu, Pak. Bukan dari konteks kalau begitu Islam tidak mengajarkan maju, bukan itu. Konteksnya lah konteks ketika kita berada di mana, maka di sanalah kita melakukan apa yang harus kita lakukan. Itu yang dimaksud dengan unduru ila man huwa asfala minkum wala tanduru ila man huwa fawqakum. Maka bukan hanya muncul rasa syukur, tapi orang akan secara realistis melakukan apa yang dilakukan. Dan ketika itu dilakukan, maka tidak ada yang disebut kayak tadi itu, tidak ada yang disebut dengan lelah, nggak ada yang disebut dengan stres, nggak ada yang disebut dengan sebab kelelahan itu muncul sebetulnya karena orang ya tidak berpikir pada saatnya. Dia seharusnya berpikir apa, dia seharusnya berada di sini, tapi dia otaknya di mana, misalnya kakinya di mana tuh, pikirannya di mana. Jadi seperti itulah, sehingga Rasulullah atau mungkin dalam pepatah bahasa Arab yang lain yang lebih bagus, saya pernah baca itu dalam pelajaran anak-anak, ma madofata wal mu'ammalu ghaibun walaka sa'atul lati anta fiha. Yang lalu sudah berlalu, yang akan datang belum terjadi. Walaka sa'atul lati anta fiha, bagi kamu adalah waktu di mana engkau berada di waktu itu. Bagi kamu adalah apa yang harus kau lakukan pada waktu kamu berada di waktu itu, gitu ya. Jadi terus tahap demi tahap, ibarat kita naik gunung, kan, maka ya lama-lama kita akan berada di puncak, karena ketika kita sedang melangkah, kita ya menapaki tanah yang sedang kita langkah. Tidak loncat-loncat gitu kan, tidak ujug-ujug. Nah, proses itulah yang akan dinikmati dan akan melahirkan tumaininatul qalbi. Oleh karena itu ya sebetulnya ini bukan hanya berbicara soal bagaimana mensyukuri kenikmatan, tapi juga menjadi membangun psikologi yang jauh lebih stabil. Karena ini urusannya adalah urusan ruhiyah ujung-ujungnya. Tapi kemudian para ahli hadis mereka menempatkan ini adalah dalam bab adab, dalam bab perilaku. Berarti tidak beradab orang-orang yang hidupnya banyak dengan mimpi, orang-orang yang hidupnya banyak dengan sesuatu yang di luar kapasitas atau di luar kemampuan dirinya. Oleh karena itu, maka pada akhirnya ya pesan-pesan ini bukan hanya sebatas pesan-pesan untuk bagaimana agar kita bersyukur, tapi juga pesan-pesan yang memberikan kenikmatan, kenyamanan di dalam mengarungi kehidupan. Itulah kenapa Rasulullah mengatakan unduru ila man huwa asfala minkum wala tanduru ila man huwa fawqakum. Lalu muncul juga mungkin nanti ada lagi pertanyaan yang lain, ya. Kalau begitu hidup kita ini menjadi apa ya, Pak? Menjadi tidak seimbang, ya. Sakit kan kita?
Sakit kalau kita harus mengkonsentrasi pada satu sisi dan menghindari fokus ke hal yang lain. Kalau begitu berarti kita jalan harus tunduk terus, jangan lihat kepada yang atas. Bayangkan gitu, untuk apa kita bisa menoleh ke atas ke bawah kalau yang satu diperintah, yang lainnya dilarang. Nah, ternyata para ulama sepakat bahwa hadis ini hanya berlaku dalam urusan dunia, dalam urusan muamalah. Wa amman nadru fi ta'ah wal qurbah fayan bagi an yanduru ila man huwa a'la minhu. Sementara dalam urusan ketaatan, dalam urusan qurbah, kedekatan diri kepada Allah, bertakarrub, beribadah, maka justru sebaliknya mesti kita melihat yang lebih tinggi. Oh, kalau begitu hadis tadi baru separuh persoalan, separuh persoalan amal. Jadi amalan-amalan tentang keduniaan kita harus melihat yang lebih rendah, sementara sebaliknya amalan-amalan tentang keakhiratan, persoalan-persoalan dunia, justru kita harus melihat yang lebih tinggi. Kalau begitu maka arahan Rasulullah itu bukan tidak boleh melihat yang lebih tinggi, harus melihat yang lebih rendah. Jadi arahannya adalah dalam hal apa kita melihat yang lebih rendah, dalam hal apa kita harus melihat yang lebih tinggi. Jadi akhirnya jadi stabil, jadi balance, jadi seimbang. Jadi kalau begitu kita bisa melihat yang lebih tinggi dan harus dalam hal apa, dan kita juga bisa melihat yang lebih rendah dan harus dalam hal apa. Nah, kalau itu terbalik, nah celakalah dua-duanya ya. Jadi Rasulullah ingin membimbing kepada kita bahwa dalam hal apa kita melihat yang lebih rendah, dalam hal apa kita melihat yang lebih tinggi. Lalu apa hasilnya dan dampaknya? Ternyata ya dua-duanya juga menghasilkan. Ketika misalnya dalam hal keagamaan, dalam hal diniyah, dalam hal beribadah, justru disepakati bahwa kita harus melihat yang lebih tinggi. Dasarnya banyak, dalam Al-Quran lebih banyak. Misalnya Al-Quran menggambarkan tentang ayat dalam surat Ali Imran 133, wasari'u ila magfiratin mir rabbikum, dan bersegeralah kalian menuju kepada ampunan dari Tuhanmu, ampunan Allah. Bersegera. Oh, bersegera itu artinya ya buru-buru artinya kita harus melihat orang yang lebih. Di sana ada istibak namanya, ada musabakoh. Jadi musabakoh itu adalah berlomba-lomba. Belum lagi ayat yang lebih kental dengan nama musabakohnya, istibaknya adalah pastabikul khairat, berlomba-lombalah dalam berbuat kebaikan. Atau dalam ayat yang lain, ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabikun. Mereka itulah orang-orang yang selalu berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan, dan mereka selalu ingin berada di tempat yang paling depan. Sabik itu pemenang, dan selalu ingin menjadi pemenang. Nah, hadirin waktu iman, dengan demikian maka seimbanglah kehidupan kita dalam cara pandang, bukan persoalan harus memandang ke bawah dan jangan memandang ke atas, tapi dalam hal apa kita harus memandang ke bawah, dalam hal apa kita harus memandang ke atas. Dengan demikian maka pantas kalau hadis itu baru diporsikan sebagai hadis yang bersifat adab, perilaku kehidupan sehari-hari yang orientasinya kepada persoalan dunia. Sementara dalam persoalan-persoalan dunia, maka ternyata banyak dalil yang menyebutkan tentang istibak, tentang perlombaan itu. Dalam hal sholat misalnya, kita melihat bahwa saf itu yang paling depan, yang paling bagus, itu pun juga ada unsur istibaknya. Masih dalam hal sholat juga misalnya, orang yang sholat di awal waktu, ya amalannya lebih utama. Awal itu menunjukkan adanya keinginan bagaimana kita beristibak, berlomba-lomba. Bahkan Rasulullah justru menyebutkan hal yang lebih ekstrim terkait dengan persoalan hasud, yang hasud itu identik dengan perbuatan jelek. Bahkan Rasulullah mengizinkan hasud itu. La hasada ila pisnatain, tidak boleh ada hasud kecuali dalam dua hal, kan begitu. Berarti dalam dua hal ini orang harus hasud. Orang harus berkeinginan jangan sampai orang lain yang begitu, harus saya yang begitu. Maka Rasulullah menyebutkan diantaranya dua dalam hal hasud. Pertama dalam hal ilmu, yang kedua dalam hal sedekah, ya kan. Dalam hal ilmu kita harus hasud. Bagaimana kita bisa seperti orang lain? Kalau kita melihat orang pintar, bagaimana kita mampu seperti orang lain, gitu ya. Jangan sebaliknya, dalam hal ilmu kita melihat yang lebih rendah, dalam hal dunia kita melihat yang lebih tinggi. Ya hancur dua-duanya, Pak. Dalam hal ilmu ya kita akan menjadi orang yang lemah, yang bodoh. Udahlah, kita mau ditakdirkan sebagai orang bodoh, ya sudahlah, begini aja orang bodoh, gitu.
sambil misalnya merasa bangga lagi jadi orang bodoh. Oleh karena itu maka tidak berlaku di sana melihat kepada yang rendah. Yang berlaku adalah sebaliknya, justru melihat kepada yang lebih tinggi. Itulah yang dimaksud dengan fastabiqul khairat. Nah, oleh karena itu hadirin waktu iman, maka pengimbangannya dalam kehidupan ini tentu saja adalah pengimbangan yang dua-duanya berakibat kepada kebaikan. Bahkan istibak ini bagian dari prosesnya perkembangan kehidupan dalam beragama yang tentu nantinya akan menghasilkan nilai yang luar biasa. Jadi kalau misalnya kita tahu hadis Rasulullah bahwa Islam itu ya'lu wala yu'la alaih, Islam itu tinggi dan tidak ada yang bisa meninggikannya, itu kan stimulan buat kita, pancingan buat kita, bukan sebatas kita mengeluh-elukan Islam sebagai ajaran agama yang tinggi, tapi justru bagaimana juga ketinggian Islam itu bersamaan dengan ketinggian kita dalam posisi agama itu. Ya percuma Islamnya tinggi tapi kitanya di bawah aja, itu lang-layangan, itu main lang-layangan, itu namanya lang-layangan di atas tapi orangnya dihanap wae gitu kan. Tapi pengertian Islam itu ya harus kayak, kalau kita tinggi ya Islamnya tinggi, kita juga berada kayak naik pesawat gitu, kita pesawatnya di atas, kitanya pun juga di pesawat itu. Jadi dengan demikian maka sebetulnya Islam memberikan hal yang luar biasa tentang prinsip-prinsip kehidupan, bukan hanya prinsip-prinsip agama. Dua-duanya bisa lebih nyaman, lebih aman dikerjakan, baik dunianya, karena dunia misalnya bukan berarti tidak boleh maju, hanya dia memajukan dirinya dalam kehidupan keduniaan sambil secara bertahap, tidak melewati porsi dan kedudukannya tanpa berhayal, karena kalau berhayal itu akan merusak semuanya. Jangankan persoalan-persoalan ibadah, persoalan dunia pun dia akan melupakannya, apalagi urusan ibadah. Tapi kalau kemudian porsinya adalah ketika kita melihat yang lebih tinggi dalam urusan agama, maka akan terlihat bagaimana dinamika kehidupan itu. Nah, hadirin waktu iman, pantas kalau kemudian Rasulullah pun juga pernah mengatakan al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dhaif. Orang mukmin yang kuat itu lebih bagus ya dibanding dengan orang mukmin, dan lebih Allah cintai dibanding dengan orang yang lemah. Konteks ini juga sama, menggambarkan adanya istibak, bagaimana mukmin itu menjadi kuat. Dan kalau itu terus kemudian dikembangkan, kalau itu terus kemudian dibangun dalam bentuk dinamika kehidupan, maka luar biasa Islam ini bisa lebih maju dari namanya, lebih maju dari usianya, lebih maju dari langkahnya. Dan tentu tidak akan ada agama apapun, keyakinan apapun yang kemudian bisa mengejarnya. Oleh karena itu nanti akan tercapailah keinginan Al-Quran ketika menyebutkan bahwa Islam itu sebagai agama yang wasat, agama yang ada di tengah-tengah dan puncak gitu kan, dan menjadi saksi dan dipersaksikan oleh semua orang. Begitu kan ayatnya, disaksikan dan dipersaksikan oleh semua orang. Artinya orang akan menyaksikan Islam sebagai agama yang pantas jadi rujukan, dan itu sebetulnya ya sudah seperti itu bahannya, tinggal bagaimana kita mampu menciptakan atau mengkondisikan itu. Dan itulah kemudian rumusannya. Ternyata Rasulullah hanya menyampaikan dalam ungkapan yang sederhana, unduru ila man huwa asfala minkum wala tanduru ila man huwa fawqakum. Walaupun demikian, tentu bukan berarti sekali lagi kalau kita berharap sesuatu keuntungan, sesuatu kemenangan, pasti akan melewati proses-proses yang tentu saja hambatannya luar biasa, godaannya luar biasa, karena memang dua jalur ini memiliki prinsip-prinsip yang berbeda. Rasulullah pernah menyampaikan bahwa hufatun nar bisyahawat wa hufatul jannah bil makarih. Bahasa kitanya mungkin jalan menuju ke neraka itu penuh dengan syahwat, sementara hufatul jannah atau jalan menuju ke surga atau ruang-ruang surga bil makarih, penuh dengan makarih. Makarih itu apa ya? Penuh dengan ketidakinginan, penuh dengan ketidaksukaan. Nah, ini hadis Rasulullah tentu saja ya membuktikan, bukan berarti seperti itu, harus seperti itu, tapi membuktikan sebuah tantangan ya. Memang ya karena sesuatu itu makarih, ya jalan surga itu makarih, maka kita menghadapi tantangan yang sebetulnya ya tidak kita inginkan, yang kita lakukan kebanyakan tidak kita inginkan.
Sementara kalau neraka semuanya ya diinginkan oleh semua orang, syahwat. Jadi apa hebatnya manusia masuk neraka? Apa hebatnya? Tidak ada hebatnya. Kenapa? Karena tidak ada upaya dia hanya mengikuti keinginannya. Dan mengikuti keinginan kan berarti tidak ada kekuatan diri. Karena berarti dia melepaskan apa yang ada dalam dirinya, yang disebut dengan syahwat atau yang disebut dengan al-hawa itu. Oleh karena itu bukan berarti syahwat atau al-hawa itu kita hilangkan, tapi bagaimana syahwat atau hawa itu kita posisikan gitu ya. Posisikan di mana? Posisikan di belakang. Di belakang apa? Di belakang ilmu, di belakang wahyu. Dia suruh jadi makmum, jangan suruh jadi imam gitu. Dan itu sejalan dengan hadis Nabi. Tidak sempurna iman seseorang, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bihi. Tidak sempurna iman seseorang kecuali kalau hawanya, kalau syahwatnya mengikuti apa yang telah aku ajarkan kepadanya. Artinya diarahkan karena syahwat itu potensi, hawa itu potensi, maka dia suruh jadi makmum nurut sama apa yang dikehendaki oleh kebaikan, sama apa yang diinginkan oleh surga. Sebaliknya kalau kemudian syahwat kita simpan di depan, berarti ilmu yang nurut sama syahwat itu. Dan kalau ilmu sudah nurut sama syahwat, maka tidak mengenal orang, Pak. Tidak mengenal ilmu lagi, tidak mengenal jabatan, tidak mengenal siapapun. Jadi kecenderungan orang berbuat neraka itu, berbuat maksiat itu berarti ketika orang itu menempatkan syahwatnya menjadi imam, bukan menjadi makmum. Nah, kita silahkan itu bisa kita ambil beberapa contoh dalam kehidupan sehari-hari. Memang faktanya seperti itu. Surga itu al-makarih, semuanya surga itu. Sholat, siapa orang yang mau sholatnya, Pak? Masih untung kita ada rasa rindu dengan sholat. Itu kan hasil gosokan yang luar biasa. Itu mahal, Pak. Sebab nggak ada orang yang mau sholat. Walaupun kita hitung-hitung katanya sholat itu enaknya begini begitu, nggak ada yang enak sholat apa ya. Subuh itu enaknya 4, duhur itu enaknya 2 karena capek, nggak ada, Pak. Yang enak itu nggak ada, semuanya yang enak itu. Ngaji itu enaknya begini, nggak ada yang enak semuanya. Kalau pertimbangannya syahwat, jangankan agama, urusan dunia saja yang menyelamatkan, maka syahwat itu harus ngajaknya ke salah. Urusan dunia saja yang menyelamatkan. Kita bawa kendaraan aja lewat lampu merah, ya begitu lampunya merah kita ngerem itu sambil ngedumel kan ya, sambil ngedumel itu ngerem itu artinya ada hawa yang nggak sadar sambil ngedumel, berem lah, merah sambil kita, tapi ilmu kita tetap ada di depan ya, ilmu kita di depan sehingga kita memaksa kaki kita untuk menginjak rem. Karena kita sudah bisa membayangkan kalau syahwat itu, berarti syahwat itu ya musuh kebenaran sebetulnya. Jadi jangankan persoalan-persoalan surga yang kaitannya dengan akhirat, kebaikan-kebaikan dunia saja memang banyak ya, banyak al-makarihnya. Walaupun sempat ada yang protes ke saya, ada Pak Ustadz itu surga yang tidak makarih, katanya Pak Dokter, ada apa ya? Itu yang bapak-bapak inginkan apa? Itu kan enak, itu kan, ya tapi kan tidak akur sama istri juga sama, berarti itu ada makarih juga buat istri gitu kan, ada makarih buat istri gitu kan. Selalu ada makarih, Pak. Termasuk nikah sendiri, katanya itu nikah kan itu juga menyerukan syahwat. Itu kan berarti sesuai dengan syahwat. Tidak, Pak. Nikah itu berlawanan dengan keinginan nikah itu. Makarih nikah itu. Karena yang nggak makarih apa? Nggak harus nikah kan begitu ya. Makanya banyak orang zina segala macam. Itu saking memang di sana syahwatnya gitu. Jadi selalu aturan itu penuh dengan al-makarih. Dan ketika orang itu mampu melewati makari dan menyimpan syahwat atau menyimpan syahwat di belakang, ya oleh karena itu Rasulullah cukup bijak, dia berawal dari hal yang sangat sederhana, dari hal yang sangat kecil, yaitu unduru ila man huwa asfala minkum wala tanduru ila man huwa fawqakum ya. Saya jadi ingat ketika kita membahas tentang dalil apa Pak Haji itu, tentang walan tardoan kal yahudu walan nasoro hatta tatabi amilatahum kan. Orang Yahudi, orang Nasrani tidak akan ridho sampai mereka kemudian sampai kamu Muhammad mengikuti mereka ya. Dan sayang kita baca hanya sampai kalimat itu ya. Padahal ayat itu bukan menegur Yahudi Nasrani, sebetulnya itu menegur Rasulullah itu. Yang ditegur oleh ayat itu Nabi ya. Jadi hey Nabi, Yahudi Nasrani mereka tidak akan ridho kecuali kalau engkau
engkau ya mengikuti milah mereka. Jadi sedang ngomongin engkau ini, bukan ngomongin Yahudinya. Kita habis ngomongin Yahudi, ya pantas dia kan Yahudi kan begitu. Menurut ayat juga begitu. Bukan, menurut ayat bukan begitu. Menurut ayat kita jangan sampai gitu kan. Kita jangan sampai terbawa mereka. Ayat begitu ayatnya. Jadi persoalannya pada persoalan apa yang harus kita lakukan sehingga keinginan mereka tidak tercapai, gitu kan? Itu namanya istibak namanya. Perlombaan yang luar biasa itu Pak, seumur hidup itu. Sampai kemudian berikutnya Allah justru mengancam kepada Nabi, wala ini tabata ahwahum, kan begitu ujungnya. Kalau engkau Muhammad mengikuti mereka, maka jangan harap kau dapat pertolongan dari Allah. Kan begitu ayat berikutnya. Walaupun sebelum itu Allah memerintahkan dulu, kul inna hudallah wal huda. Jawab Muhammad, petunjuk Allah yang benar. Jadi ayat itu justru memberikan tugas pada Muhammad agar menjawab, artinya agar mengimbangi, agar menyaingi, begitu. Bukan ngomongin, menyaingi gimana caranya. Jadi menggambarkan bahwa hidup inilah istibak. Hidup ini adalah perlombaan, hidup ini adalah musabakoh terus, gitu kan. Musabakoh, dan memang itu memang dikehendaki sebuah kenikmatan, sebuah keuntungan kalau kita bermusabakoh, kalau kita berkompetisi, maka ketika kita mendapatkan nilai dari kompetisi itu berupa kemenangan, wah nikmatnya luar biasa Pak. Dan itulah proses-proses dinamika kehidupan yang panjang. Saya mencontohkannya ya pertandingan sepak bola ya Pak ya. Kita enak nonton sepak bola itu karena memang dua klub yang berhadapan itu sama-sama dua-duanya ingin apa? Ingin menang, ini ingin mengalahkan. Jadi enak, ramai kita nontonnya kan, jadi ramai gitu kan. Senang kita nontonnya, ramai, kalah ini. Itulah kehidupan itu begitu. Tapi dalam kehidupan yang tertib, yang clear dan fair gitu kan. Fair gitu kan. Dan Islam itu kan melontarkan hujah. Makanya Rasulullah disuruh kul inna huda, jawab aja, nggak apa-apa. Mereka wajar kalau mereka ingin kamu ikut mereka, wajar. Tapi bagaimana caranya supaya juga kita punya keinginan yang sama? Kita jangan sampai ridho, kecuali kalau mereka ikut sama kita. Harusnya begitu, harusnya logikanya kan begitu logikanya. Jadi walantaru angka yahudu wa nasara hatta tabi'a millatahum, kemudian kul inna huda Allah, itu artinya imbangi, jawab. Kamu juga harus punya keinginan yang sama, dan itu normal. Itu dalam konteks ya bukan persoalan saling menista, bukan itu, tapi persoalan bagaimana bahwa berkeyakinan itu adalah sebuah perjalanan kehidupan yang menghadapi dinamika, gangguan. Itu kayak tadi main bola rame. Bayangkan kalau main bola yang satu ngotot ingin menang, ingin mengalahkan, yang tim yang satunya malah justru leha-leha ingin kalah. Mending ingin kalah bunuh diri terus ini mah. Wah, pareuman pati pindahin gitu mah. Pertandingan apa ini? Pertandingan kayak apa? Jadi melihat, memandang segala macam mana yang lebih tinggi dan perintah, ternyata konteksnya adalah di samping untuk mensyukuri, juga tidak lupa kita untuk melihat sesuatu agar kita paham terhadap kedudukan kita, dan agar kita bisa meraih keuntungan dan keberhasilan. Ujung-ujungnya ya Islam ini kembali ke posisi semula, ya'lu wala yu'lalai. Luar biasa, karena insya Allah kita punya modal banyak, modal potensi besar, baik secara kuantitatif terutama. Tentu itu kalau kita terus olah, kita kelola, mungkin ya bisa lebih memudahkan kita untuk bergerak, karena potensi sebetulnya jauh lebih dibanding dengan orang lain. Itu mungkin hadirin liwatul iman yang dapat menjadi bahan kajian kita pada hari ini. Sedikit hadis Rasulullah, tapi mudah-mudahan memberikan nilai banyak agar kita bisa menempuh kehidupan ini. Di samping mensyukuri, juga kita terus berusaha untuk beristibak atau bermusabaqah dalam hal-hal yang tentu saja akan mendapatkan keuntungan kita, terutama persoalan-persoalan ketaatan, persoalan-persoalan ibadah, persoalan-persoalan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian aku lu qouli hada fastaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga pilih aya anu bade nambihan, bertanya atau apa, kita berdialog. Sudah jam 9. Mangga Pak Haji.